pagi Pak. Ya, Perkenalkan Pak, nama saya Berkat Amandase, CGP Angkatan 11 Kota Gunung Stori. Saya mau minta waktu Bapak sejenak untuk melaksanakan wawancara kalau berkenan. ya, silakan. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, biasanya itu saya mempertimbangkan berbagai masukan, terutama informasi-informasi faktual yang berhubungan dengan permasalahan. Ya. Dan segala keputusan yang saya ambil mengacu pada aturan yang berlaku di sekolah ini maupun aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah di atasnya, sehingga diharapkan bersinergi dengan dan dapat menciptakan suasana sekolah yang nyaman, aman, sesuai dengan visi dan misi sekolah. Baik Pak, selanjutnya selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Nah, tentu selain kita berpedoman pada aturan, ya, biasanya kita mempertimbangkan berbagai masukan-masukan. Di sekolah ini kan ada wakil-wakil kepala sekolah, ada PKS, dan kita pertimbangkan semua, ya, saran-saran dari stakeholder itu, sehingga diharapkan dapat menemukan sebuah solusi yang terbaik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Biasanya kalau ada permasalahan seperti itu, didahului dengan kita mengidentifikasi dengan mencari, mewawancarai atau mencari informasi dulu dari beberapa orang yang mungkin terlibat dalam permasalahan itu, boleh dari guru atau dari orang tua siswa, bahkan bisa di yang tingkat lebih tinggi, ya. Baru nanti masukan-masukan itu kita analisis sesuai dengan permasalahan yang ada. Baru kita mengambil sebuah keputusan yang terbaik. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, yang paling efektifnya kalau saya lihat adalah pengumpulan informasi dari berbagai pihak. Ya. Jadi tidak mungkin serta-merta dalam sebuah permasalahan dilema etika itu, karena di sini kan kita terbentur antara sebuah aturan dengan sebuah hal yang kita anggap baik di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga langkah-langkah yang diambil di situ biasanya dengan mengidentifikasi, sekali lagi meminta saran-saran dari teman-teman sejawat, sehingga dalam menyelesaikan sebuah masalah itu tidak akan menyakiti atau membuat perasaan orang lain tidak enak, ya, atau dalam arti lain dapat diterima oleh semua pihak. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling susah di sini yaitu karena kita berhadapan dengan bermasalah antara aturan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat. Itu sebuah pengalaman yang sangat unik, ya, tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa pada saat kita mengambil sebuah keputusan itu telah melewati berbagai tahap, ya, kita menguasai aturan,
kemudian kita juga meminta saran-saran dari teman-teman sejawat, mulai dari sekolah atau yang terlibat di dalamnya, maka saya yakin semua bisa berterima, walaupun ya seperti kita ketahui bahwa setiap keputusan itu ada pro dan kontranya. Tetapi kalau kita sudah melewati tahap-tahap yang saya sebutkan tadi itu, maka saya yakin meminimalisir ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak menjadwalkan? Jadi semacam prosedur lah istilahnya. Nah, itu sangat situasional. Kita lihat permasalahannya apa dulu. Kalau ada yang sifatnya mendesak, ya segera kita tuntaskan. Ya, tapi kalau seandainya kita perlu memperoleh atau mempertimbangkan saran-saran dari pihak-pihak lain, maka terpaksa kita harus mempertimbangkan dulu dengan mengumpulkan beberapa informasi. Ya. Jadi tidak ada jadwal-jadwal tertentu bahwa harus pada saat ini, tidak ada. Jadi sangat situasional, itu tergantung inti permasalahannya apa dulu. Nah, jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak misalnya dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus dilema etika ini? Tentu, kalau masalah itu yang pertama sekali adalah kita dibentuk dalam keluarga, itu kan, dalam keluarga. Kemudian dalam keseharian kita ini kan kita selalu dibantu, didampingi oleh rekan-rekan kerja, ya, sehingga ini dapat membantu kita dalam memperoleh sebuah cara menyelesaikan masalah, terutama masalah Dilema kita ini, ya. Dan perlu juga saya informasi bahwa pengalaman juga di dalam bekerja ini sangat berpengaruh di dalam kita mengambil sebuah keputusan. Dan karena sudah 14 tahun ya saya menjadi kepala sekolah, jadi telah menemukan berbagai masalah-masalah di dunia etika seperti ini, maka bersyukur sudah kita selesai. Baik, yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, Bapak jelaskan, pembelajaran apa yang dapat misalnya Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Pengalaman yang saya petik dari dilema etika ini, kalau menurut saya ya, bagaimana kita mencari sebuah kepastian keputusan ya, dengan dua hal yang sangat penting, yaitu aturan di samping kita berpedoman pada aturan, kita juga harus melihat sisi-sisi lain ya. Nah, ini yang paling beratnya sebenarnya. Bagaimana kita berjalan di tengah-tengah, kita tidak melanggar aturan dan juga tidak menimbulkan sakit hati dari pihak yang kita atau yang terlibat dalam masalah dilema etika. Jadi itulah yang paling susahnya. Tapi intinya kalau bagi saya, solusi yang terbaik dan dapat diterima oleh semua pihak dan tidak melanggar aturan itu yang paling penting. Ya, bagaimana kita memposisikan sebuah keputusan itu yang bisa diterima, walaupun secara alamiah saya katakan tadi bahwa setiap keputusan itu tidak mungkin diterima oleh semua pihak. Pasti ada pro dan kontranya. Ya, jadi itulah, hanya kita bisa meminimalisir, jangan sampai menimbulkan sakit hati orang, tapi jangan juga sampai kita melanggar aturan. Baik Pak, terima kasih Pak, waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya.
Jadi semoga ilmu yang Bapak sampaikan ini kepada saya juga kelaknya ke depan nanti dapat saya terapkan juga. Seandainya nanti kami sebagai CGP ini dapat tugas tambahan sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah. Terima kasih Pak. Terima kasih dan tunggu dulu. Perlu saya pesankan ini karena ini sedang proses ya CGP, jadi saya harapkan yang pertama tetap semangat yang menyelesaikan ini karena saya sebagai kepala sekolah sangat tertarik dengan moto Ulkotra ini sebenarnya tergerak, bergerak dan menggerakkan. Artinya ada satu harapan saya nantinya yang pertama bahwa guru-guru saya di SMP Negeri 1 Gunung Sitor ini memiliki jiwa yang sangat proaktif di dalam membuat yang terbaik di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu seluruh pengalaman-pengalaman baik yang saya sampaikan tadi dan pengalaman kita sehari di sekolah ini menjadi modal awal ya kepada bapak-bapak kalau menjadi nantinya seorang pemimpin. Dan perlu kita memiliki sebuah jiwa bahwa seorang pemimpin itu adalah pelayan terhadap teman-teman kita. Bagaimana kita membuat satu solusi kepada teman-teman di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak sendiri. Ya, jadi itu harapan saya. Mudah-mudahan Bapak BLAC yang bisa sukses melewati kegiatan atau program CGP ini. Ya, terima kasih. Baik Pak, Dan terima kasih. selamat. Terima kasih. Ya.